Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Inilah derita yang harus dipikul oleh Ahmad Dhani serta Maya Estianty. Putra bungsunya Abdul Qadir Jailani atau Dul mengalami kecelakaan tragis di Tol Jagorawi, tepatnya di ruas tol kilometer 8 pada Minggu dini hari tepat pukul 1. Kecelakaan berawal ketika mobil sedan yang dikendarainya oleng hingga menyeberang ke ruas jalur tol yang berlawanan. Tak pelak lagi, mobil yang ditumpangi Dul dari arah Bogor menuju Jakarta ini pun menyeruduk mobil jenis minibus yang berada di arah yang berlawanan. Keduanya saling hantam dan di saat yang sama, sebuah mobil dari arah belakang turut menghantam mobil minibus tersebut. Akibat kecelakaan ini, total korban berjumlah 15 orang dengan rincian 6 korban meninggal dunia dan 9 orang luka-luka. Dan beginilah sikap Ahmad Dhani ketika menjenguk putra bungsunya di Rumah Sakit Pondok Indah, tempat Dul menjalani perawatan pasca kecelakaan. Berangkat ke batas, lalu menghantam minibus Grand Max. Melaju dari arah Bogor menuju Jakarta, menginjak kilometer 8.200, kendaraan tiba-tiba tak terkendali, menabrak pembatas jalan dan menyeberang ke arah berlawanan. Saat yang sama, minibus Grand Max melaju ke arah Bogor. Benturan kedua kendaraan tak terhindarkan dan Itu patah tulang aja. Kan ada di operasi. Itu kondisi terakhir maksudnya habis dari mana atau seperti apa mas? Habis jalan? Habis dari nganterin pacarnya. Yang ditabrak sendiri sih kondisi seperti apa mas? Saya belum tahu. Nah sekarang sedang dilakukan apa mas? Pemeriksaan maksudnya Sudah seperti apa? pemeriksaan, udah mau tindakan. Dia udah langsung operasi aman sih ya. Jam berapa mas tepatnya mas tadi? Kecelakaan. Hah? Jam tepatnya mas? Kita jam 2, jam 1, jam 2 gitu. Jam setengah 3. Jam berapa? Jam setengah 3. Apa kejadiannya? Kejadiannya di Kita jam 2. Gua udah di rumah sakit. Gua udah di rumah sakit itu gimana Pak? Kejadiannya jam 1. Kita baru dikabarin ini sama Om Noval. Nah itu. Jam setengah. Iya. Kejadiannya jam 1. kondisi terakhir keadaannya gara-gara apa sih mas? Mungkin tabrakannya sendiri dari Dul, sorry. Belum tahu saya. Kalau kondisi orang yang ditabraknya mas? Saya juga belum lihat. Di mobil. Kalau kondisi saat ini, Iya. kondisi yang ditabraknya seperti apa? Nggak tahu saya udah. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2013, tepatnya jam 00.45, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 8200B antara 3 buah mobil berasal dari arah Bogor menuju Jakarta dan di kilometer 8200 kehilangan kendali, kemudian menabrak pagar dan masuk ke jalur arah Jakarta Bogor. Kemudian menabrak langsung mobil Grand Max yang berisi 6 penumpang. Kemudian Grand Max terdorong mengenai mobil Avanza yang berisi 7 penumpang. Dari kejadian tersebut, penumpang di dalam mobil Grand Max meninggal dunia di tempat 4 orang, kemudian menyusul 2 orang di rumah sakit. Dari penuturan sang ayah diketahui jika putra kesayangannya itu baru saja mengantar pulang teman wanitanya di bilangan Cibubur. Namun yang cukup mengejutkan adalah keberanian Dul dalam mengemudikan mobil di jalan tol di saat umurnya baru menginjak 13 tahun pada bulan Agustus kemarin. Beragam asumsi pun bergulir mengenai penyebab terjadinya musibah ini. Pihak berwajib pun langsung menjalani olah TKP guna mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan maut ini. Di tempat lokasi kejadian, polisi menduga jika mobil yang dikendarai Dul dalam posisi kecepatan yang sangat tinggi. Kepolisian pun telah memeriksa tes urin, juga darah putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini. Tes urin diperlukan untuk penyelidikan kasus tabrakan maut ini. Lantas, apa yang membuat Dul kehilangan konsentrasi?
ini proses penyelidikan kita nggak bisa ngomong seketika ya. Jadi ini kalau memang kita lihat kecepatannya, mungkin kita hadirkan tim TAA, lapor, TAA untuk mengetahui kecepatannya nanti. Sampai bisa terbang melampaui guardrail ini, ketabrak sampai terbang ke jalur yang berlawanan. Ini kecepatannya kita lalui, ya kita lihat dari tim TAA nanti. Berkaitan dengan tim lapor itu juga kita juga dibantu oleh tim lapor Mabes Polri. Yang ketiga nanti kita akan undang dari ATPM Mitsubishi untuk melihat kendala-kendala yang ada di kendaraan itu. Ya kalau kita lihat kalau mobil itu nggak kencang, mana bisa mobil itu bisa nabrak guardrail sampai terlempar melawan jalur sana ya. Jelas memang kecepatannya kecepatan tinggi. Darah maupun urin kan kita lakukan penyelidikan. Kita lakukan tes. Hasilnya segera kita umumkan. Musibah yang menimpa Dul ini tentu mengejutkan. Ketika penyebab terjadinya kecelakaan masih dalam pengusutan pihak kepolisian, pertanyaan pun muncul mengenai kenekatan Dul yang belum saatnya memiliki surat izin mengemudi atau SIM telah berani duduk di belakang setir di saat anak seusianya tengah terlelap. Kakak tertua Dul, Ahmad Al-Ghazali atau Al, hanya bisa menebak soal mengapa adik bungsunya itu bisa mengalami musibah itu. Soal aksi Dul yang mengendarai mobil di pagi dini hari itu, sang ayah mengaku jika selama ini anaknya selalu didampingi oleh supir. Ada perlindungan anak ya pastinya. Undang-undang dari 11 tahun 2012 ada perlindungan anak. Bur, terus mau belok kanan, mau belok kiri, ada Avanza, masuk banting kanan loncat, tapi ditabrak. Nah itu sendiri dia nggak ada mungkin kondisi ngantuk atau mungkin seperti apa? Nggak tahu sih. Kita juga dapat kabar gitu langsung ya? Iya, kabar. Itu mungkin kalau nggak ngantuk dia nggak tata, kalau nggak meleng, banting kanan buang jalur. Gini lagi dibalikin. Menghindar mobil kan. Waktu yang mengendarai kendaraan ini siapa mas? Sidul. Mas Sidul yang orang biasa sering bawa sendiri atau mungkin ada? Enggak, biasanya ada supir. Sejatinya, sebelum tragedi maut ini terjadi, Dul bersama ayah juga kakak-kakaknya akan menghadiri resepsi pernikahan Judika dan Duma Riris. Sayang, sejak sore pihak keluarga gagal untuk menghubungi bocah berkulit putih ini. Hingga akhirnya keluarga mendapat kabar jika si bungsu telah mengalami kecelakaan. Pasca kecelakaan, Dul langsung dibawa ke Rumah Sakit Melia Cibubur. Namun oleh ayah dan bundanya, Dul kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Pondok Indah. Dul yang mengalami patah tulang di kaki kanan diharuskan menjalani operasi. Tadi dengar patah tulang kaki. Terus apa ya, di sini kulitnya udah lepas, udah nggak ada kulit. Apa ya, setahu cuma itu doang. Dari penuturan Paman Dul, keponakannya itu mesti menjalani operasi hingga 2 kali. Operasi kedua difokuskan pada bagian tulang rusuknya. Semalam, operasi pun telah berjalan dengan baik. Ahmad Dhani pun terlihat menuliskan kondisi Dul pasca operasi kedua kali. Dul dalam keadaan tadi tidak sadar, tetapi proses operasi sementara berjalan lancar yang pertama, yang kedua sedang berlangsung saat ini, karena yang bisa masuk ke dalam adalah hanya Mas Dhani dan Mbak Maya. Dul tadi pagi telah menjalani satu operasi yang pertama, dan saat ini operasi yang kedua, yang terkait dengan kondisi di tulang rusuk yang juga berimpact kepada kondisi abdomen atau di dalam perut. Selama menjalani operasi di Rumah Sakit Pondok Indah, sejumlah kerabat juga teman-teman Dul silih berganti menjenguknya, termasuk Mulan Jamila, ibu tiri Dul. Kekasih Dul pun kabarnya turut menemani di Rumah Sakit Pondok Indah. Namun dari penuturan Paman Dul, Jerry, kondisi Maya dan Dhani saat ini tengah syok. Rame-rame sedikit aja sebentar, gimana kondisinya aja. Nggak dikejar-kejar, di situ aja yang ada. Pada Mas Dhani dan Mbak Maya saat ini dalam keadaan sangat syok atas
putra bungsu dari Mbak Maya dan Bogor udah kesana deh, udah. Sekarang lagi di sini. Jadi sekarang yang nungguin ada siapa aja di dalam? Sudah.